Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba sekelibat cahaya jatuh ke kali tersebut. Yang didengar Iqbal ternyata bukan suara perempuan. Yang didengarkan oleh Iqbal adalah suara gemuruhan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara chemistry cerita misteri Harry. Jadi, kali ini gue bakal nyeritain pengalaman seseorang. Sebelum kita ke pengalaman tersebut, buat teman-teman semua, jangan lupa buat like, comment, subscribe channel ini biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan juga buat teman-teman yang misal sepingin ngebagi cerita pengalamannya, jangan lupa buat kirim DM ke Instagram chemistry. Sebelum kita mulai ke pengalaman tersebut, jangan lupa buat teman-teman lihat dulu iklannya ini. Untuk pengalaman seseorang ini, kita sebut saja Rian. Jadi si Rian ini, dia diundang oleh salah satu temannya ke acara ulang tahunnya, dimana ulang tahunnya ini tempat di kediaman rumah temannya, yaitu si Alfian. Nah, selain si Rian yang diundang, Alfian ini juga mengajak teman yang lainnya yang bernama Iqbal dan si Robin. Setelah mengundang mereka, si Rian pun ini mengajak untuk jalan bareng tuh ke acaranya Alfian, buat ngajak si Iqbal dan si Robin ini. Ketika mereka udah pada janjian nih buat ngumpul, akhirnya mereka jalan deh tuh ke rumahnya si Alfian. Sampailah ke rumahnya Alfian, ya mereka layaknya seorang yang sedang berpesta, bakar-bakar, minum dan hal lainnya. Ketika mereka lagi pesta, ya mereka ngobrol dah tuh. Nah, jadi rumahnya Alfian ini, dia tuh rumahnya masih di sekitaran sawah. Nah, sawah itu dia masih di dekat pinggiran kali kan. Di pinggiran kali, di atasnya itu ada pemakaman umum atau TPU. Jadi, Rian, Iqbal, Alfian dan Robin, dia datang nih ke kali tersebut. Mereka ngobrol berempat, layaknya ya sambil memeriahkan ya acaranya si Alfian. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba sekelibat cahaya jatuh ke kali tersebut. Rian melihatnya dan dia berkata kepada Robin, "Bin, ada cahaya jatuh ya?" Robin pun menjawab, "Di mana ya?" kata si Robin. Iqbal dan Alfian pun hanya terdiam. Ketika Robin dan Rian menanyakan apa yang Rian lihat itu, akhirnya pun Robin ngajak nih Rian, Iqbal dan Alfian buat pindah, ngobrolnya jangan di pinggir sungai, tapi buat balik ke acara dekat rumah Alfian. Singkat cerita, acara pun kelar nih. Robin, Iqbal dan Rian pun pamit pulang ke Alfian. Alfian pun mengantarkan nih Robin, Iqbal dan Rian ke halaman rumahnya. Saat asiknya mereka pulang nih, mereka jalan dengan santai saja, seperti ya nggak ngerasa terjadi apa-apa. Cuma beberapa menit kemudian, nggak lama nih dari mereka berjalan, tiba-tiba si Rian ini mendengar suara perempuan yang memanggil, "Sini!" Dia pun langsung panik dan tidak bisa bergerak. Lalu dia ngomong tuh ke Robin, "Bin, dengar nggak?" Robin pun menjawab, "Tenang aja," kata Robin. Iqbal ternyata mendengar suara juga. Yang didengar Iqbal ternyata bukan suara perempuan. Yang didengarkan oleh Iqbal adalah suara gemuruhan laki-laki. Rian pun tersontak panik dan ketakutan. Dan rasanya tuh dia pengen kabur. Cuman ketika mereka pengen kabur, kakinya Rian ini terasa nggak bisa bergerak, kayak dipegang oleh perempuan tersebut.
Dia bilang ke Robin, "Bin, kaki gua gak bisa bergerak." Robin pun menjawab, "Coba tenang, kita jalan pelan-pelan aja, gak usah lari," kata Robin. Iqbal pun yang juga ikut panik dan ketakutan karena mendengar suara gemuruh laki-laki tersebut. Akhirnya mereka berusaha untuk jalan dengan tenang dan mengikuti tuh apa yang dibilang Robin. Di tengah perjalanan, Robin mengajak Iqbal dan Rian nih untuk mampir ke warnet dulu. Karena bagi Robin ketika udah di warnet itu kan tempatnya ramai. Jadi lumayan tuh buat nenangin pikiran si Iqbal dan si Rian. Ketika udah beberapa jam kemudian, Iqbal mengajak Rian untuk pulang ke rumahnya. Namun omongan tersebut dipotong oleh Robin. Kata Robin, "Jangan pulang, tidur di warnet aja," ucap Robin. Namun Iqbal berkata tuh ke Robin, tidur di rumah lebih tenang dibanding tidur di warnet. Akhirnya mereka, Iqbal dan si Rian ini pulang tuh berdua ke rumahnya. Dan ketika mereka masuk ke gang ke arah rumah mereka, dalam keadaan hening, mereka berdua mendengar suara langkah kaki, seakan ada yang mengikuti mereka berdua. Iqbal pun ngomong tuh ke Rian, "Iya, denger nggak?" Rian menjawab, "Iya, denger bang." "Ya udah, tenang, kita jalan pelan-pelan aja," kata si Rian. Akhirnya mereka jalan tuh sambil perasaan yang was-was. Di dalam perjalanan, enggak lama, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara perempuan yang tadi. "Sini!" Dengan jalan yang cepat, Iqbal berkata tuh kepada Rian, "Rian, nanti tolong anterin gue sampai depan pintu rumah ya." Rian pun mengiyakan ajakan Iqbal tuh, agar dia mengantar Iqbal tuh sampai depan rumahnya. Dan masuklah tuh ke rumah gang rumahnya Iqbal. Sampai depan rumahnya Iqbal, Iqbal pun mengetuk pintu tuh. "Mak, buka mak." Dan orang tuanya Iqbal membuka pintu itu. Akhirnya Iqbal pun masuk ke rumahnya. Dan Rian pun pulang tuh ke rumahnya sendiri. Namun ketika Rian pulang ke rumahnya, di saat perjalanan keluar dari gang rumahnya Iqbal, perempuan tersebut memanggil lagi dengan ucapan yang sama. Seakan kayak ngajak Rian tuh buat ngedekat si perempuan tersebut. Ketika Rian mendengar suara tersebut, sontak saja Rian langsung lari dengan sekencang-kencangnya. Karena perasaan yang panik dan takut, tanpa melihat kiri dan kanan, Rian lari tuh sampai ke rumahnya. Rian ini mengetuk-ngetuk pintu dengan cepat dan kencang tuh. "Mak, buka mak, mak, mak." Ibunya Rian yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun tuh oleh suara ketukan pintu. Dan ibunya Rian kemudian membuka tuh pintu tersebut. Rian pun masuk tuh ke rumahnya dengan perasaan badan yang masih merinding. Ibunya Rian pun mulai tuh menutup pintunya tuh. Sekeliling rumah itu mendengar suara berisik dari suara anjing yang menggonggong. Dan ibu Rian mulai penasaran, kenapa Rian lari dengan terengah-engah dan ketakutan sampai sekeliling suara anjing menggonggong. Ibunya Rian menanyakan tuh kepada Rian, "Kenapa ya? Kok kamu lari seperti itu? Kayak dikejar hantu." "Rian habis diikutin bu," kata Rian. Dan Rian dipanggil oleh perempuan. Kata perempuan itu, "Sini," ucap perempuan tersebut. Seperti Rian diajak entah mau dibawa kemana. Ibunya Rian pun segera tuh menyuruh Rian untuk bersih-bersih agar dia bisa beristirahat. Dan keesokan harinya, di daerah rumahnya Rian pun udah mulai tuh ramai membicarakan tentang
apa yang terjadi di malam tersebut. Jadi berkumpul di salah satu kayak saung gitu. Datanglah tuh Ibu Rian tuh buat menanyakan kepada tetangga-tetangga yang sedang ngumpul. Ini lagi rame apa? Kata. Apa sih yang lagi diomongin? Kepo lah tuh ibunya Rian. Ini loh Bu, semalam kita mendengar suara anjing di sekeliling pada menggonggong. Dan suaranya tuh sangat berisik sekali. Karena biasanya ketika ada anjing menggonggong, anjing tersebut menandakan tuh ketika dia melihat maling atau dia melihat hantu. Singkat cerita, akhirnya Rian dan Robin ini mulai mengobrol nih tentang kejadian semalam. Apa yang Rian dan Iqbal alami ketika mereka pulang dari warnet. Rian ngomong nih ke Robin, Bin, ternyata gue semalam diikutin. Gue berdua masih diikutin sama perempuan tersebut. Sampai gue dipanggil 2 kali oleh perempuan tersebut. Robin tuh menjawab pertanyaan dari si Rian, bahwa Robin sebenarnya itu sudah mengetahui perempuan tersebut sedang menunggu Iqbal dan Rian tuh menunggu di luar. Dan mengapa Robin melarang Iqbal dan Rian itu pulang dari warnet. Cuman Iqbal dan Rian tetap saja pulang pada malam itu. Robin ini ternyata dia orang indigo, atau orang yang bisa melihat sosok yang orang-orang biasa itu nggak bisa melihat pada umumnya. Dan akhirnya pun Rian berkata tuh kepada Robin, kenapa lu nggak bilang dari awal kalau misalkan emang lu udah lihat perempuan tersebut ada di luar. Robin berkata, elunya aja yang nggak mau dengerin apa kata gua, jadinya lu kena sendiri kan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini sampai habis. Mohon support dan dukungannya agar cerita ini semakin menarik. Gue pamit undur diri. Selamat malam. Bye.